Bab 821, Xiao Zhang. Kau akan membunuhku. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang. www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Ketika Christina mendengar ayahnya meninggal, tiba-tiba kepalanya berputar, dan kakinya akan jatuh ke tanah begitu kakinya menyusul. Respons Zhang Yu sangat cepat. Dia memeluk tubuh orang lain itu. Ketika dia menemukan bahwa orang lain itu sedikit pingsan, dia buru-buru memasukkan beberapa jejak vitalitas di titik akupuntur kepala orang lain itu, yang menyegarkan. Jaga dia tetap terjaga. Ketika Mario mendengar kata-kata Zhang Yu, dia secara alami sangat marah. Dia merasa bahwa dia dan wanita itu sama-sama dipermainkan oleh satu sama lain, tetapi sebelum dia melepaskannya, wanita itu tiba-tiba jatuh, dan tentu saja mengejutkannya. Untungnya, Zhang Yu membantu, dan tidak jatuh ke tanah. Mario berlari dan menarik Christina sambil mendorong Zhang Yu, dengan marah, bajingan. Lepaskan wanita kita, anakmu adalah seorang dukun, dia pembohong. Raungan Mario menggetarkan di kabin, semua orang di kabin sekarang menunjukkan ekspresi aneh. Zhang Yusen hidup misterius dalam waktu yang lama, dan akhirnya memberitahu anggota keluarganya bahwa mereka telah meninggal. Terus terang, ini seperti mempermainkan anggota keluarga sebagai monyet, dan tidak berlebihan untuk menaburkan garam pada luka. Tian Guangcheng mendengar ini dengan cemas di wajahnya. Menurutnya, Zhang Yu masih terlalu muda, mungkin karena kecintaan orang muda pada wajah, jadi dia mencoba berpura-pura berada di sini dan menemukan bahwa dia tidak dapat menyembuhkannya, tetapi dia malu untuk mengatakannya. Bagus sekarang, mungkin lebih baik mengatakan di awal bahwa dia tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri, setidaknya tidak kepada anggota keluarga pasien. Lisa, tampaknya orang Cina ini benar-benar dukun seperti yang kamu katakan. Dia juga benar, aku akan mengatakannya lebih awal. Kepura-puraan yang sangat bagus. Gadis cantik itu sangat menyedihkan. Gumamnya, pramugari Lisa tidak mengatakan apa-apa, sebenarnya, dia meragukan Zhang Yu sekarang. Tetapi jika orang ini benar-benar tidak dapat menyembuhkan, lalu mengapa dia dapat melihat rahasianya sekilas? Apakah dia sengaja mengatakan ini pada dirinya sendiri? Apakah ada tujuan khusus di baliknya? Misalnya, kecantikan diriku, cari seseorang untuk menyelidikinya. Dalam hal itu, kau benar-benar harus berhati-hati tentang hal itu. Christina, yang hampir pingsan, dibangunkan oleh Zhang Yu dengan teknik menyegarkan di kepalanya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkan mengapa, dia langsung berteriak, tidak. Ayah, jangan tinggalkan Christina sendirian, aku tidak. Setelah itu, aku menghancurkan Mario dan bergegas ke tanah sambil berbaring. Tangisan Christina segera menyebabkan sedikit kesedihan di kabin. Siapapun yang berhati besi dan batu, ketika mendengar tangisan seperti ini dengan kasih sayang dari ayah dan putrinya, tidak dapat merasakan apa-apa. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga melemparkan ekspresi tidak menyenangkan pada Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini mempunyai rasa tidak suka yang amat besar terhadap pelaku yang menyebabkan hal ini. Zhang Yu melihat ekspresi tak berdaya. Oke, dia cukup baik untuk membantu, tetapi sekarang dia telah menjadi sasaran kritik. Kemana kamu pergi? Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan berkata kepada Christina yang menangis, "Hei, aku mengatakan ini Nona. Aku hanya mengatakan bahwa ayahmu kehabisan napas, dan tidak mengatakan ayahmu tidak diselamatkan. Kamu menangis sekarang, ini terlalu dini ayo." Zhang Yu mengatakan ini, seluruh kabin anehnya sunyi. Bahkan Christina, yang menangis, berhenti menangis dan menatap Zhang Yu dengan bingung. Mungkin dia tiba-tiba ingin memahami maksud Zhang Yu lagi, ekspresinya berubah menjadi kegembiraan, dan dia buru-buru meraih lengan Zhang Yu, dengan keras, "Tolong, Tuan. Tolong selamatkan ayahku." Zhang Yu mengangguk dan berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik." Melihat ini, sang kapten mengira Zhang Yu ingin melakukan resusitasi jantung paru untuk orang lain, dan buru-buru mengeluarkan alat bantu pernapasan sederhana dari kotak obat di sekitarnya, dan berkata, "Tuan, apakah Anda membutuhkan bantuan kami? Anggota kru kami semua setelah pelatihan penyelamatan, saya terbiasa dengan peremajaan kardiopulmoner. Bahkan jika Anda menggunakan alat bantu pernapasan sederhana, tidak ada masalah." Petik 2. Zhang Yu melirik respirator di tangan kapten, menggelengkan kepalanya, dan berkata, dia tidak lagi dapat pulih dari resusitasi jantung paru.
Anda tidak membutuhkan benda itu sama sekali. Jika Anda dapat memberi saya beberapa pekerjaan penyelamatan, itu mungkin berguna. Petik 2. Kapten mendengar ekspresi malu, meskipun itu ada di pesawat farmasi, tetapi dia tidak dapat mengeluarkannya untuk Zhang Yuyong, terutama karena dia takut untuk bertanggung jawab. Zhang Yu juga tidak mempedulikannya saat ini, menatap Mario dan berkata, "Pria besar. Bantu aku menahannya." Mario juga tiba-tiba datang dari keadaan lesu, mengangguk tergesa-gesa bersama Zhang Yu, mengangkat pria yang tergeletak di tanah, dan terus duduk. Namun pria itu sama sekali tidak responsif saat ini, kepalanya terkulai ke samping. Zhang Yu melepaskan kemeja pria itu dan membiarkannya memperlihatkan tubuh bagian atasnya. Kemudian dia duduk bersila di punggung pria lainnya dan berkata, "Pria besar. Kamu pegang bahunya, tetapi jangan biarkan dia jatuh." Mario mengangguk, mengepalkan bahunya. Zhang Yu mengatur napasnya, dan vitalitas dalam tubuhnya terus berjalan. Beberapa saat hingga Zhang Yu merasa bahwa operasi vitalitas telah cukup terkumpul, dia mengedipkan matanya dan dengan cepat bergerak ke beberapa titik di punggung pria itu. Dengan beberapa pukulan keras, dia menggunakan kinya untuk menerobos titik-titik akupuntur, diikuti oleh telapak tangan di punggung lawan untuk berdiri diam. Orang asing di kabin tercengang ketika mereka melihat pemandangan ini. Dapat dikatakan bahwa orang-orang ini tercengang oleh tindakan Zhang Yu. Apa yang sedang dilakukan ini? Apakah ini penyembuhan? Wajah Tian Guangcheng tampak aneh. Meskipun orang-orang asing di sekitar tidak tahu apa yang dilakukan Zhang Yu, bukan berarti Tian Guangcheng tidak tahu. Belum makan daging babi, saya pernah melihat babi berlari. Belum berlatih kungfu, belum menonton serial TV. Ini pada dasarnya adalah apakah Yumong menyembuhkan atau tidak. Tidak, Xiao Zhang, kamu harus bermain sesuai iramaku. Bagaimana ini bisa menyembuhkan luka? Apakah ini serial TV? Sudah berakhir. Jika Zhang Yu ketahuan berbohong, rombongan seni akan menjadi berita internasional kali ini. Memikirkan hal ini, Tian Guangcheng bahkan berkeringat dingin di dahinya. Begitu, ini adalah penyembuhan Yumong. Seorang pramugari berbisik. Lisa, tentu saja, mendengar kata-kata rekannya, dan buru-buru berbalik dan bertanya, apa itu penyembuhan Yumong? Pramugari itu berkata, saya tidak tahu. Itu ditayangkan di televisi. Saya baru-baru ini menonton drama TV Tiongkok kuno, dan orang-orang di dalamnya menggunakan metode ini untuk mengobati penyakit. Saya pikir itu palsu. Saya tidak menyangka Tiongkok benar-benar memiliki cara seperti itu untuk menyelamatkan orang, sungguh menakjubkan. Setelah Lisa mendengarkan, ketika dia menoleh untuk melihat Zhang Yu lagi, matanya perlahan terbuka. Christina berdiri di samping. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Zhang Yu sekarang, tampaknya posturnya cukup kuat. Yang juga memberinya banyak kepercayaan pada Zhang Yu. Tetapi jika dia tahu apa yang dipikirkan Tian Guangcheng sekarang, dia akan takut membunuh Zhang Yu. Kabin itu sunyi. Mata Zhang Yu tertutup rapat. Dapat dikatakan bahwa roh seluruh tubuh dialiri dan mengendalikan gerakan seluruh tubuhnya yang menyegarkan. Untuk mengetahui metode penyelamatan nyawa ini, bahkan ketika Zhang Yu memulainya, itu tampak agak terlalu konyol. Terutama gaya saat menggunakan rangkaian keterampilan ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Namun, mengingat sistem tingkat dewa miliknya yang lebih tidak bisa berkata-kata, maka rangkaian terapi Zenki ini, yang telah hilang, tampaknya tidak begitu tidak dapat diterima. Selain itu, rangkaian latihan ini secara logis tidak sama dengan efek latihan penyembuhan yang dijelaskan dalam novel seni bela diri, tetapi lebih mirip dalam postur. Fungsi utamanya adalah untuk melawan kehidupan, tetapi itu bukanlah ramuan yang dapat menyembuhkan segalanya. Tampaknya ini bukan masalah bagi pasien. Jika Anda mengubah penyakit di mana semua organ dalam stadium lanjut kanker rusak, bahkan jika Luo Jinxian datang, dia akan menatap. Pada saat ini, Mario adalah orang yang paling percaya pada Zhang Yu di kabin. Yang lain hanya melihat ke samping, tetapi dia bisa merasakan di mana dia bersentuhan dengan kulit Valero, dan suhunya memiliki perasaan halus tentang peningkatan suhu. Yang membuatnya semakin luar biasa adalah bahwa tampaknya ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit Valero. Meskipun terasa halus, dia bisa merasakannya. Mungkin pada awalnya, Mario juga curiga bahwa pihak lain hanyalah seorang pembohong, dan sekarang dia hanya bisa percaya bahwa tampaknya ada obat ajaib seperti itu di dunia. Tidak heran semua orang mengatakan bahwa Tiongkok adalah salah satu negara tertua dalam warisan budaya di dunia.
Di negara misterius ini, ada banyak hal yang belum pernah saya lihat sebelumnya, dan pemuda di depan saya adalah seorang master sejati. Tepat pada saat ini, tubuh Valero yang tadinya tidak responsif, tiba-tiba bergerak, dan terdengar suara desisan kecil di mulutnya. Adegan ini, semua orang di kabin melihat dan mendengarnya, dan dia pun bangkit kembali. Ya Tuhan, ini keajaiban. Ya, apakah orang Cina ini inkarnasi Tuhan? Bagaimana dia melakukannya? Jika aku memberitahu Charlie berita itu, dia tidak akan pernah percaya. Dia pasti akan mengatakan aku berbohong. Jika aku tidak melihatnya, aku mungkin akan mengatakan hal yang sama. Sulit dipercaya. Saat ini, Christina begitu gembira hingga dia menjadi gila, dan ayahnya bernapas lagi. Jika memungkinkan, pria muda di depannya pastilah perwujudan Tuhan. Hampir tidak ada seorang pun di kabin yang tidak merasa ajaib. Bahkan dapat dikatakan bahwa pemandangan ini hampir menjadi pembicaraan seumur hidup bagi orang-orang ini. Meskipun tidak banyak orang yang percaya untuk berbicara, jika Anda tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, jangan membicarakan orang lain, Anda mungkin tidak dapat mempercayainya. Orang yang paling menakjubkan di sini, sebenarnya, orang asing ini bukanlah Tian Guangcheng, yang juga orang Tiongkok. Mata Tian Guangcheng hampir jatuh ke tanah. Penyembuhan Yumong milik Zhang Yu benar-benar dapat menyelamatkan orang. Bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi di dunia? Zhang Yu tidak punya waktu untuk mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain. Dia merasa energinya hampir habis. Untungnya, pihak lain akhirnya bereaksi, jika tidak, amarahnya yang tersisa tidak akan cukup untuk menariknya kembali dari ambang kematian. Stabilkan orang-orang, jangan lepaskan. Zhang Yu tiba-tiba berseru. Mario mendengar refleks terkondisi dan segera mengerahkan sedikit lebih banyak tenaga ke tangannya. Zhang Yu tiba-tiba melipat. Tangannya bersandar, dan pada saat yang sama membawa ki terakhir di tubuhnya. Dia menepuk punggung Valero dengan keras seorang diri, diikuti oleh suara teredam, peng. Telapak tangan juga saling menepuk punggung. Valero, yang terus-menerus mendesis dan menghirup, terpukul oleh napas terakhir Zhang Yu, mengangkat kepalanya dan meludahkan sesuatu, dan menyemprotkannya ke wajah Mario tanpa pertahanan apapun. Mario tidak tahu apa itu, tetapi hanya merasakan bau busuk di wajahnya, yang membuatnya berteriak dan ingin menyekanya dengan tangannya. Tetapi kemudian berpikir bahwa dia masih mendukung bosnya Valero, dia tidak bisa menyekanya sama sekali, tetapi harus menahan bau busuk dan kesabaran yang menjijikkan. Pada saat ini, Valero tampaknya telah mendapatkan kembali kemampuan untuk bernapas, batuk dan batuk pada saat yang sama, dan pada saat yang sama menghirup udara yang sulit didapat, seperti harta karun yang diberikan Tuhan. Christina melihat Valero batuk, dan melemparkannya dengan gembira, memegang bahu ayahnya, dan berkata, "Apa kabar, ayah? Bisakah kamu mendengarku?" Mario merasakan Christina datang, dan dengan cepat melepaskan tangannya, dan mulai menyeka wajahnya. Jika benda-benda ini tidak dibersihkan, dia akan langsung muntah. Pada saat ini, Zhang Yu merasa seolah-olah seluruh kekuatan tubuhnya telah terkuras. Dia sangat kelelahan. Dia mengambil kesempatan untuk mundur dan terengah-engah. Dapat dikatakan bahwa energi penyelamatan ini terlalu besar. Dalam hal keterampilan Qi, itu dapat diperkuat sedikit, tetapi itu benar-benar cukup untuk membuatnya sakit kepala setiap kali dia memikirkan konsumsi keterampilan yang sangat besar itu. Orang mati itu benar-benar hidup kembali. Orang-orang di kabin menyaksikan keajaiban yang tak terbayangkan. Jika bukan karena mata kepala sendiri, tidak seorang pun di sini akan percaya bahwa ada hal seperti itu di dunia. Tidak heran orang mengatakan bahwa Tiongkok kuno memiliki sejarah panjang. Itu adalah keberadaan obat ajaib yang legendaris. Tian Guangcheng berlari ke Zhang Yu saat ini, peduli, Xiao Zhang. Apakah kamu baik-baik saja? Zhang Yu berkata dengan lemah, tidak apa-apa. Ini agak terlalu mahal, beristirahatlah. Tian Guangcheng sekarang melemparkan tanahnya ke 5 tubuh yang dikagumi Zhang Yu. Sungguh lelucon, seseorang yang telah dirawat karena luka-lukanya oleh permainan gong adalah legendaris bahkan di Tiongkok. Jika ada kebutuhan di masa depan, ini adalah sedotan penyelamat hidupnya sendiri. Ide-ide Zhang Yu harus diserahkan, dan Tian Guangcheng telah menetapkan tujuan dalam hidup. Orang-orang akhirnya diselamatkan. Suasana di kabin juga segera rileks, terutama para kru, merasa lega. Orang yang meninggal di pesawat, meskipun tidak menyalahkan diri sendiri atas banyaknya masalah, jadi itu tidak dapat terjadi,
yang terbaik adalah tidak terjadi. Seorang anggota kru datang dan berkata, "Kapten, landasan pendaratan telah diatur untuk kita di atas menara. Kita bisa mendarat dalam 10 menit." Kapten mengangguk dan berkata, "Anda memberitahu deputi bahwa saya akan segera ke sana. Saya akan bersiap untuk mendarat begitu saya melewatinya." Petugas keamanan mengangguk, berbalik dan berjalan kembali. Tuan Kapten, Zhang Yu berdiri saat ini. Kapten mendengar kata-kata Zhang Yu, dan segera berubah menjadi ekspresi yang sangat ramah, dan tersenyum, "Baik, Tuan. Anda dapat menanyakan apa saja, Anda dapat mengatakannya." Untuk mengetahui sikap Kapten, dapat dikatakan bahwa dia sangat baik dan mengenalnya. Itu adalah Kapten. Saya tidak tahu dia mengira dia adalah seorang pelayan di restoran. Sebenarnya, ini bukan untuk menyalahkan Kapten seolah-olah dia telah mengubah seseorang. Alasan utamanya adalah bahwa kemampuan Zhang Yu terlalu luar biasa. Siapapun yang telah melihat dokter seperti ini dengan kemampuan ajaib tidak dapat mengabaikannya, mungkin dia akan memiliki sesuatu di masa depan. Situasinya perlu ditanyakan kepada pihak lain juga. Oleh karena itu, Kapten juga berencana untuk menghubungi Zhang Yu ketika dia turun dari pesawat jika terjadi keadaan darurat. Dari mana Zhang Yu tahu apa yang dipikirkan Kapten, tetapi sikap mutlak pihak lain cukup baik, yang memberinya kesan yang baik dan tertawa, "Itu dia. Pria yang sakit ini, bukankah aku sudah menyelamatkannya? Sebenarnya, dia tidak dalam bahaya lagi sekarang. Jadi saya ingin bertanya, jika kita tidak mendarat di Bandara Turin tetapi terbang ke Roma sekarang, apakah akan ada masalah?" Ini, Kapten mendengar ini tertegun, dan pada saat yang sama melirik dan masih batuk, tetapi Valero, yang tidak begitu kuat, terus berkata kepada Zhang Yu, "Tuan. Sebenarnya, kita sekarang terbang ke Roma, tidak ada yang salah dengan itu selama saya memberitahu menara bunyi bip. Kuncinya adalah terbang lagi, kita harus terbang langsung ke Roma, dan kita tidak bisa mendarat lagi. Meskipun saya sangat yakin dengan keterampilan medis Anda, tetapi hal semacam ini, saya terlihat terbaik lebih baik meminta persetujuan pasien dan keluarga mereka." Petik 2. Zhang Yu juga mendengar ini. Meskipun dia merasa kondisi orang lain itu tidak lagi menjadi masalah besar, dia tidak mengesampingkan kekhawatiran keluarga pasien dan pasien itu sendiri, jadi dia hanya bisa menganggukkan kepala dan tidak berkata apa-apa. "Nyonya ini," teriak Kapten ketika dia datang ke Christina. Ketika dia melihat pihak lain, dia berkata, "Saya ingin bertanya. Apakah ada masalah dengan kondisi ayahmu sekarang? Karena menara bandara telah memberitahu kami waktu pendaratan dan kedatangan pesawat yang dijadwalkan telah membuat pesawat kami siap mendarat. Tetapi dokter tadi mengatakan bahwa tubuh ayahmu tampaknya baik-baik saja, dan kita dapat terbang ke Roma tanpa mendarat. Namun, saya pikir hal semacam ini, yang terbaik adalah merujuk pada pendapat Anda. Saya hanya berharap Anda memutuskan dengan cepat, karena saya perlu segera memutuskan apakah pesawat akan mendarat di Bandara Turin." Petik 2. Christina berbalik dan menatap Zhang Yu. Meskipun ayahnya sekarang sudah bangun, dia masih tidak tahu apakah dia masih perlu pergi untuk perawatan darurat di rumah sakit. Zhang Yu tentu saja mengerti apa yang dimaksud pihak lain, dan mengangguk, dan berkata, "Jika Anda ingin merujuk pada pendapat saya rasa tidak ada masalah dengan kesehatan ayah Anda. Kita bisa terbang langsung ke Roma. Tentu saja, jika Anda masih khawatir, Anda juga dapat memilih untuk mendarat. Pendapat saya hanya saran, kuncinya adalah melihat sikap Anda." Petik 2. Terbang Roma. Aku tidak suka Turin. Valero, yang telah berhenti batuk saat ini, tiba-tiba berbicara. Ketika Christina mendengar ini, dia menoleh ke ayahnya dengan ekspresi terkejut, dan berkata, "Bagaimana perasaanmu, ayah?" Valero melambaikan tangannya alih-alih menjawab pertanyaan putrinya, tetapi berbalik untuk melihat Kapten, berkata, "Tuan Kapten. Ayo terbang langsung ke Roma. Aku tidak punya masalah sekarang, daripada aku baru saja naik jauh lebih nyaman saat terbang. Aku bisa tetap di Roma." Petik 2. Kapten melihat bahwa Valero tidak memiliki masalah berbicara saat ini. Tampaknya pengobatan orang Cina telah menghasilkan efek terapi yang tak terbayangkan. Mengingat pendaratan pesawat, masih banyak masalah yang harus diselesaikan di masa mendatang. Terbang ke Roma, meskipun sudah sangat terlambat, tetapi lebih baik daripada mendarat dan terbang. Memikirkan hal ini, berkata kepada Valero, "Baiklah, Tuan, sekarang setelah saya merasakannya, maka saya harus pergi ke kokpit."
Jika kita terbang ke Roma sekarang, kita juga perlu memberitahu menara dan menjadwalkan ulang rute. Jika ada yang lain, biarkan pramugari datang untuk memberitahu saya secara langsung. Setelah itu, mengangguk dengan Zhang Yu lagi, dan kembali ke kokpit. Orang-orang di kabin tidak harus mendarat di Turin ketika mereka mendengarnya, dan mereka merasa lega. Orang-orang ini berpikir bahwa mereka mungkin harus bermalam di Turin pada malam hari, dan sekarang mereka baik-baik saja. Sudah waktunya untuk kembali ke Roma malam ini. Meskipun agak terlambat, tidak apa-apa. Tian Guangcheng melihat ini dan jauh lebih santai. Bagi rombongan seni, tentu saja sangat nyaman untuk tiba di Roma 1 hari lebih awal. Bagaimanapun, pertunjukan kelompok seni di Roma adalah yang paling penting, dan yang terbaik adalah tidak menunda. Dia menepuk bahu Zhang Yu dan berkata, "Xiao Zhang, atau mari kita kembali, semua orang di provinsi ini khawatir, saya tidak tahu apa yang terjadi di sini." Zhang Yu mengangguk dan pergi ke arah kelas ekonomi bersama Tian Guangcheng. "Tuan, tunggu sebentar," suara Christina segera datang, membuat Zhang Yu berhenti. "Apakah Anda punya hal lain?" Zhang Yu bertanya. Christina berkata, "Maaf, Tuan. Jika Anda bisa, saya harap Anda bisa menemani kami sebentar di kelas 1. Kuncinya adalah situasi ayah saya tidak tahu apakah itu akan stabil. Jika Anda stabil, saya yakin saya akan tahu bagaimana menyelesaikannya." Petik 2. Zhang Yuanyan harus menoleh untuk melihat Tian Guangcheng. Tian Guangcheng melihat ini dan tahu bahwa anggota keluarga wanita cantik itulah yang khawatir kondisi ayahnya akan terulang. Jika Zhang Yu memiliki ketenangan pikiran, dia bisa bersantai. Aku mengangguk, dan berkata, "Baiklah, Zhang Yu. Bagaimanapun, ini pesawat. Kalau begitu kamu tinggal di kelas 1. Aku akan kembali dulu, kamu mencari seseorang untuk memberitahuku." "Baiklah." Zhang Yuanyan mengangguk. Christina melihat Zhang Yu berjanji untuk tinggal di kelas 1, dan senyum bahagia muncul di wajahnya, berbalik untuk melihat Mario yang telah menyeka wajahnya. "Mario, kalau begitu silakan pergi ke kelas ekonomi untuk mencari tempat duduk. Biarkan pria ini tinggal di kelas 1 dan lihat apakah kondisi ayahku bisa stabil." Petik 2. Mario tidak punya apa-apa untuk dikatakan, tentu saja, mengangguk, dan bangkit untuk pergi ke kelas ekonomi. Baginya, selama dia bisa menyelamatkan nyawa Valero, biarkan dia melakukan apa saja. Pada saat ini, pesawat juga mulai mengubah arah dan terbang ke arah Roma. Valero sekarang tampaknya mengerti bahwa anak laki-laki di depannya seharusnya adalah dermawannya sendiri. Meskipun dia pingsan tadi, dia tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia selalu memiliki perasaan alami terhadap dermawan penyelamat hidupnya, yang juga membuatnya menunjukkan senyum langka kepada Zhang Yu. Zhang Yu meminta Christina untuk menyesuaikan sudut kursi Valero, dan memberinya denyut nadi, menemukan bahwa kondisi fisiknya pada dasarnya telah stabil, hanya untuk membiarkan pramugari membawa selimut dan penutup untuk beristirahat. Christina tidak kembali ke tempat duduknya, tetapi meminta pramugari untuk mengambil kursi sederhana dan duduk di sebelah ayahnya untuk mengamati kondisinya. Sebaliknya, Zhang Yu tidak melakukan apapun sekarang. Dia datang ke posisi Mario dan duduk. Kursi kelas 1 itu besar, empuk, dan nyaman untuk diduduki. Zhang Yu harus mengakui bahwa lingkungan dan kenyamanan kabin kelas 1 itu mendasar. Itu tidak sebanding dengan kelas ekonomi. Zhang Yu hampir duduk, dan perbedaan terbesar yang saya rasakan pertama kali adalah bahwa kualitas layanan telah sangat ditingkatkan. Sebagai salah satu pramugari yang berdedikasi di kelas 1 dan bisnis, pramugari Lisa tampaknya telah sepenuhnya melupakan kacamata berwarna Zhang Yu di awal. Sekarang dia hampir 100 kali lebih ramah dan tersenyum. "Halo, Tuan. Apakah Anda punya keperluan?" "Saya tidak butuh apa-apa." Zhang Yu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Tidak masalah. Kami menawarkan pelanggan kelas 1 dengan catering dan minuman gratis di penerbangan kami. Kami punya banyak anggur enak di sini, dan koktail saya juga sangat enak. Kalau tidak, saya akan memberi Anda margarita. Rasanya enak sekali. Itu bisa membuat Anda lebih rileks." Pramugari Lisa berharap sikapnya akan terlihat lebih intim, sehingga dia bisa memberi kesan yang baik kepada Zhang Yu, dan menemukan kesempatan untuk meminta orang lain menunjukkan wajahnya. Bagaimanapun, wajahnya mewakili seluruh kariernya, dan dia tidak ingin menjadi kru darat sebelum menikah. Zhang Yu melihat senyum ramah pramugari Lisa, dan tiba-tiba merasa sangat lucu, berkata, "Meskipun penerbangan Anda memiliki sikap yang sangat baik terhadap tamu kelas 1.
Tapi jangan lupa, saya bukan tamu kelas 1 Anda. Tempat duduk saya di kelas ekonomi. Jika saya hanya duduk di sini sementara, sepertinya saya tidak berhak menikmati layanan berkualitas tinggi ini, katamu, kan? Pramugari Lisa tertawa, Tuan, sama-sama. Selama Anda duduk di kelas utama, Anda sebenarnya adalah tamu kelas utama kami. Dan sepertinya Anda adalah dokter yang hebat, bahkan jika Anda duduk di kelas ekonomi, saya bersedia melayani Anda. Mengapa Anda tiba-tiba bersikap begitu sopan kepada saya? Zhang Yu berkata dengan ekspresi lucu, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa saya seorang dukun? Sepertinya Anda bersikap begitu sopan kepada saya sekarang, agak tidak masuk akal. Begitu pramugari Lisa mendengar Zhang Yu berkata begitu langsung, wajahnya langsung canggung, tetapi kemudian dia memikirkannya, dan mendekat, dan berbisik, maafkan aku. Aku hanya sedikit berprasangka tadi. Sebenarnya aku juga tertipu oleh beberapa informasi di internet, dan aku juga korban. Ayo lakukan ini. Aku mengakui kesalahanku padamu. Kamu juga melihat bahwa wanita kecilku tidak memiliki pengetahuan, maafkan aku kali ini. Tolong. Pada saat yang sama ketika berbicara, dia juga menunjukkan ekspresi memohon dan memohon, tampak sedikit menyedihkan. Zhang Yu tersenyum tak berdaya. Karena pihak lain mengatakannya secara langsung, dia benar-benar tidak nyaman dan pelit. Dia berkata, baiklah, karena Anda sangat merekomendasikannya, maka saya akan mencicipi apa yang Margaret cicipi. Oke, tetapi jika tidak enak, jangan harap saya akan memberitahu Anda sesuatu yang enak. Pramugari Lisa merasa lega ketika mendengar kata-kata itu, dan tersenyum, enak sekali. Tenang saja, saya tidak punya koktail yang tidak disukai tamu saya. Setelah itu, saya segera bangkit dan berlari untuk mengambilkan Zhang Yu minuman. Waktunya tidak lama, pramugari Lisa membawakan Zhang Yu beberapa makanan ringan yang lezat dan buah potong, dan segelas margarita biru, yang diletakkan di atas meja makan yang dapat ditarik. Meskipun Zhang Yu tidak banyak minum, tetapi setelah mencicipi segelas margaret ini, rasanya cukup enak. Anggur ini memiliki sedikit aroma jeruk, yang merupakan minuman yang enak. Setelah melihat Zhang Yu minum, pramugari Lisa tersenyum puas dan banyak mengangguk padanya. Untungnya, pihak lain tidak terlalu repot untuk dirinya sendiri, jika tidak, dia tidak akan tahu apakah dia takut bagaimana melakukannya. Namun, agar tidak terlalu mengganggu Zhang Yu, dan mengganggu hidupnya, dia mengingatkan Zhang Yu bahwa dia bisa memanggilnya dengan menekan lampu, dan berbalik untuk pergi untuk melihat apakah tamu lain memiliki kebutuhan. Zhang Yu juga bersantai sejenak, hanya makan sesuatu, minum anggur, lalu berbaring di kursi dan mulai memejamkan mata dan beristirahat. Setelah beberapa saat, Christina datang, tetapi tampaknya agak memalukan melihat Zhang Yu. Dengan mata tertutup, tidak yakin apakah dia harus membangunkan pihak lain. Zhang Yu membuka matanya dengan peka dan menatap Christina, berkata, apakah ada yang salah? Christina berkata, Tuan, ayah saya tampaknya sedang tidur. Bisakah Anda membantu saya melihat apakah kondisinya stabil? Zhang Yu mengangguk, bangkit dan datang ke sisi Valero, duduk di kursi kecil, merasakan denyut nadinya, lalu berdiri dan memberi isyarat, dan keduanya datang ke samping. Zhang Yu berbisik, ayahmu sangat baik. Baru saja darahnya mulai mengalir sedikit, dan sekarang peredaran darahnya sudah pulih. Mungkin akan terasa sedikit lelah untuk sementara waktu. Jangan khawatir, dia tidak punya pertanyaan. Christina merasa lega ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, terima kasih. Ayahku benar-benar berbahaya kali ini tanpa bantuanmu. Ngomong-ngomong, aku baru saja panik dan tidak menanyakan namamu. Namaku Zhang Yu, Christina Lombardi. Tuan Zhang, apakah Anda senang bertemu dengan Anda? Mereka berdua berjabat tangan sambil berbicara. Tetapi ketika Christina berjabat tangan, dia tiba-tiba mengerutkan kening, tampak sedikit aneh. Di mana Anda tampak tidak nyaman? Zhang Yu bertanya. Christina tersenyum tidak wajar, dan berkata, tidak apa-apa. Saya menderita sakit perut. Saya mungkin cemas karena urusan ayah saya. Sekarang saya sakit perut. Tidak masalah, saya minum obat, Baik-baik saja. Petik 2. Duduklah. Biarkan saya memeriksanya untuk Anda. Zhang Yu berbicara dan berbalik untuk mengambil kursi kecil di sebelah Valero. Christina sekarang sangat yakin dengan kemampuan Zhang Yu, jadi dia tidak mengatakan apa-apa dan duduk di kursi Zhang Yu. Zhang Yu duduk di sebelah Christina dan meletakkan tangannya di pembuluh darah lawan.
Meskipun tidak banyak Qi yang tersisa di tubuhnya sekarang, tidak menjadi masalah untuk mendiagnosis denyut nadi. Menurut persyaratan teknik diagnosis denyut nadi, Zhang Yu memasukkan sejumlah kecil Qi sejati dalam interval ritme denyut nadi yang berbeda dari pihak lain, berjalan di seluruh tubuh pihak lain, menyebar di pembuluh darah tubuh orang lain, dan kemudian dapat bertukar informasi ketika Qi sejati kembali, secara bertahap dia tahu kondisi fisik orang lain, dan dengan cepat menarik telapak tangannya. Christina melihat Zhang Yu menggerakkan tangannya dan berkata, "Tuan Zhang, apakah saya punya pertanyaan?" Zhang Yu berkata, "Masalahmu benar-benar banyak. Kamu menderita gastritis superficial, dan sudah mendekati tingkat 3. Kurasa penyakitmu seharusnya sudah ada sejak lama, dan secara lokal disertai dengan tukak lambung ringan. Jika kamu tidak ingin menjadi gastritis kronis atau masalah perut yang lebih serius, menurutku kamu harus segera diobati." Christina sebenarnya sudah lama pergi ke rumah sakit, dan apa yang dikatakan Zhang Yu hampir sama persis dengan pemeriksaan di rumah sakit. Dapat dikatakan bahwa dia mengagumi keterampilan medis Zhang Yu sekarang. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, bagaimana dia bisa percaya bahwa seseorang di dunia ini dapat mengetahui semua gejala pasien hanya dengan menyentuh pergelangan tangan pasien? Sungguh luar biasa, Tuan Zhang. Anda dapat dikatakan sebagai orang paling menakjubkan yang pernah saya temui dalam hidup saya. Christina tersenyum dan berkata, "Ya, bolehkah aku memanggilmu dokter Zhang di masa depan, karena kau lebih baik dari semua yang pernah kutemui. Dokter harus bisa melakukan hal-hal ajaib 100 kali, 1000 kali." Zhang Yu tersenyum dan berkata, "Aku bukan dokter. Karena aku tidak memiliki lisensi medis, aku hanya tahu sedikit tentang kedokteran." Christina tertawa, "Lisensi praktik tidak benar-benar memberitahumu apapun. Jika kau tidak bisa memanggil dokter, kurasa tidak ada seorang pun di dunia ini yang pantas menerima gelar ini." Zhang Yu mendengar ini dan tersenyum, tetapi tidak berkata apa-apa. "Karena pihak lain suka memanggil, panggil saja. Lagi pula, aku tidak membenci diriku sendiri." Christina menghela napas saat ini dan berkata, "Sebenarnya masalah perutku, seperti yang kau katakan, bukan masalah 1 atau 2 hari lagi. Aku perancang busana, dan pekerjaan perusahaan selalu sibuk, meskipun aku juga tahu masalah perut harus diangkat, tetapi mudah untuk melupakan semuanya begitu kau sampai di tempat kerja. Tidak tepat waktu apakah kau makan atau minum obat, jadi penyakit perut ini masih belum sembuh. Aku tidak tahu harus berbuat apa." Zhang Yu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Penyakit itu seperti jatuh dari gunung, penyakit itu seperti sobekan. Penyakit perut bukanlah flu. Tidak mungkin disembuhkan hanya dengan mengandalkan obat-obatan dan kebiasaan yang tidak teratur. Dan kau bukan hanya masalah perut. Fungsi kekebalan tubuhmu lebih buruk daripada orang biasa. Sebagian ada alasanmu sendiri dan sebagian lagi hubungan yang tidak teratur antara waktu kerja dan waktu istirahatmu. Ngomong-ngomong, duduklah dengan tegak. Aku akan memeriksamu di tempat lain." Christina mendengar itu, dia buru-buru menyesuaikan bentuk tubuhnya, dan duduk setegak mungkin. Zhang Yu juga bangkit dan datang di belakangnya. Setelah Zhang Yu menunggu Christina menyesuaikan diri, dia dengan cepat mengklik beberapa kali di leher dan belakang kepalanya, dan memasukkan sedikit Qi. Meskipun gerakan Zhang Yu cepat, Christina masih merasakan, kepalanya berputar-putar, dan darah di wajahnya memudar seketika. Jika dia tidak berefleksi secara kondisional, dia meraih sandaran tangan di kedua sisi kursi. Bisa jatuh. Setelah Zhang Yu melakukan semua ini, dia duduk kembali ke sisinya dan menahan denyut nadi lawan lagi. Setelah beberapa saat, perasaan Christina yang berputar-putar di otaknya berangsur-angsur menghilang, berjuang untuk bernapas. Sampai Zhang Yu memegang tangannya lagi, dia memiliki ekspresi pucat, "Dokter Zhang. Apa yang terjadi padaku sekarang? Aku merasa seperti hampir pingsan." Zhang Yu berkata, "Ternyata kekebalan tubuh dan gangguan sarafmu sangat serius. Kamu biasanya tidak bisa beristirahat selama beberapa jam setiap hari. Apakah mudah untuk dibangunkan, berkeringat, lalu kamu tidak bisa tidur? Bahkan jika kamu merasa sendiri tidak peduli seberapa lelahnya kamu tidak akan mudah tertidur." Christina mengangguk dengan tergesa-gesa ketika dia mendengar ini, dan berkata, "Kamu benar. Aku biasanya tidak mudah tertidur. Bahkan jika aku tertidur, aku juga mudah bangun, dan bahkan minum obat tidak ada gunanya. Setiap kali aku bangun, merasa lemah secara fisik." Zhang Yu mengangguk, dan berkata, "Kamu termasuk dalam apa yang kita sebut pengobatan tradisional Tiongkok sebagai kekurangan vitalitas dan darah.
Vitalitasmu dalam keadaan cedera besar, dan tubuhmu masih mengalami cukup banyak kekeringan. Jika kamu tidak bisa menyesuaikan tubuhmu terlebih dahulu, masalah perutmu mungkin tidak bisa disembuhkan. Dan, jangan salahkan aku karena mengambil kebebasan. Berbicara tentang ini, Zhang Yu mendekat dan berkata dengan suara kecil, apakah kamu tidak bisa hamil? Petik 2. Ketika Christina mendengar ini, dia seperti melihat hantu. Untuk mengetahui rahasia ini, Anda dapat mengatakan bahwa selain ayah Anda, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Karena jika Anda ingin bercerai, Anda harus melewati rintangan ayah. Jika tidak, Anda tidak akan dapat memberitahu rahasia ini kepada orang lain. Bahkan jika mantan suami mereka, selama pernikahan keduanya, mereka hanya skeptis, dan tidak ada bukti yang kuat. Dan setelah perceraiannya, dia selalu mengatakan bahwa dia tidak harmonis dengan mantan suaminya, dan bahkan pacarnya tidak mengetahui rahasianya. Tetapi mengapa Zhang Yu dapat mengetahui semua ini? Dapatkah dia tahu bahwa dia tidak dapat hamil hanya dengan menyentuh pergelangan tangannya? Apakah benar-benar ada dokter ajaib seperti itu di dunia? Melihat orang lain hanya menatapnya, Zhang Yu lupa berbicara, dan kemudian tersenyum, apakah yang saya katakan itu benar? Mengapa tidak berbicara? Bagaimana kamu? Christina langsung mengatakannya, melihat sekeliling dengan waspada, lalu merendahkan suaranya, bagaimana kamu tahu? Zhang Yu tersenyum dan berkata, saya dapat melihat bahwa Anda memiliki masalah perut dan kelemahan fisik, dan saya juga dapat melihat penyakit Anda yang lain. Itu tidak mengherankan. Sebenarnya, menurut saya, tubuh Anda seharusnya tidak seperti ini. Itu hanya khayalan. Jadi ketika saya memeriksa tubuh Anda tadi, saya menemukan bahwa Anda memiliki beberapa kelainan tuba. Saya yakin Anda pasti telah menggunakan banyak obat untuk masalah ini, dan ada beberapa resep yang tidak normal di tengah-tengahnya. Ketika Christina melihat perselingkuhan Zhang Yu tentang dirinya sendiri, dia hanya bisa memperlakukannya seolah-olah ayam itu sedang makan nasi. Dia berkata, ya, kamu sama sekali tidak buruk. Bahkan, aku sudah makan banyak untuk masalah ini. Obatnya, normal, tidak ada efeknya. Dan tubuh semakin memburuk, terutama dalam beberapa tahun terakhir, selama aku menggunakan sedikit tenaga, aku merasa asma. Perut semakin memburuk. Apakah itu semua? Apakah karena obat-obatan itu? Zhang Yu mengangguk dan berkata, sebenarnya kamu. Dalam hal pengobatan Tiongkok kamu meracuni obat dan merusak vitalitasmu. Jadi, perawatan terpenting untukmu saat ini adalah menyesuaikan kembali vitalitasmu. Datanglah, atau itu pasti akan memengaruhi organ lain di tubuhmu dalam jangka panjang. Kamu harus tahu bahwa ini adalah hal yang besar. Jika kamu tidak ingin ayahmu mengirim rambut putih ke orang kulit hitam, kamu harus memutuskan untuk menyembuhkan penyakit itu. Petik 2. Christina mendengar Zhang Yu menyebut ayahnya, dan ekspresinya secara alami membeku. Jadi, kalau begitu aku mendengarkanmu. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Zhang Yu berkata, tunggu sampai Roma. Datanglah padaku. Aku akan membantumu mengatur rencana perawatan yang terperinci. Tenang saja, Christina sekarang memiliki kepercayaan 100% pada Zhang Yu. Tidak peduli apa yang dikatakan Zhang Yu sekarang, dia tidak akan ragu, dan berkata, terima kasih, dokter. Zhang, yakinlah, saya pasti akan mendengarkan pengaturan Anda kali ini. Berbicara tentang ini, dia sepertinya mengingat sesuatu, beberapa dengan ekspresi cemberut ngomong-ngomong, dokter. Zhang, Anda mengatakan bahwa saya bisa hamil di masa depan. Dalam hal standar medis saat ini, Zhang Yu mengatakan catatan panjang, mengatakan, seharusnya tidak mungkin. Benarkah? Christina menoleh ke ekspresinya dengan ekspresi kehilangan, dan mendesah, dengan sedikit kesedihan, karena Anda telah mengatakannya. Sepertinya saya tidak punya harapan sama sekali. Zhang Yuanyan tersenyum dan berkata, sebenarnya, yang saya bicarakan adalah menggunakan metode pengobatan medis barat yang ada untuk membantu Anda menganalisisnya. Tetapi, dunia bukanlah satu-satunya pengobatan medis barat, bukan? Ketika Christina mendengar ini, dia masih sedikit bingung pada awalnya, tetapi mengikuti ekspresi di wajahnya dan segera mengungkapkan dengan kegembiraan yang luar biasa, apa maksudmu dengan ini? Aku masih memiliki harapan untuk memiliki anak. Zhang Yu mengangguk sambil tersenyum dan berkata, pengobatan barat, kamu pasti tidak memiliki harapan. Jika kita menggunakan pengobatan Tiongkok di Tiongkok, saya pikir masih ada sedikit harapan.
Ketika kita berbicara tentang Guben Peiyuan dalam pengobatan Tiongkok, itu hanya dapat membuat orang tubuh Anda mendapatkan kembali fungsi fisiologis tertentu. Tetapi kemungkinan ini tidak terlalu tinggi, jadi saya tidak dapat memberi Anda jaminan 100%. Tetapi itu lebih baik daripada tidak ada harapan. Anda mengatakan ya. Christina mengangguk dengan tergesa-gesa, berkata, ya, selama ada harapan, bagaimanapun juga, ada harapan, itu lebih baik daripada tidak ada harapan. Anda dapat yakin, Dr. Zhang, saya tidak akan meminta terlalu banyak. Selama Anda membiarkan saya melakukannya, saya akan menurut tanpa syarat. Petik 2. Zhang Yu mengangguk dengan puas dan berkata, Anda hanya perlu mengangkat tubuh Anda sekarang. Ketika tubuh Anda pulih sepenuhnya, kita bisa bicara tentang masa depan. Christina mengangguk dan berkata, begitu. Ngomong-ngomong, Dr. Zhang, nomor kartu bank dan informasi kontak Anda, apakah Anda ingin memberitahu saya? Setelah pesawat mendarat, saya akan menelepon Anda untuk biaya perawatan ini. Zhang Yuonyan tersenyum, tetapi tidak menolak pihak lain. Bagaimana mengatakan bahwa ketika Anda menyembuhkan diri sendiri, Anda sedang sekarat? Meskipun Anda tidak tahu berapa banyak yang akan diberikan pihak lain kepada Anda, bahkan jika 2 juta euro bukanlah jumlah yang kecil, itu cukup untuk membuat satu tembakan. Di waktu berikutnya, Christina juga tidak terus mengganggu Zhang Yu, tetapi kembali ke tempat duduknya. Penerbangan pesawat juga lancar, dan radio segera berbunyi. Pesawat telah tiba di Bandara Roma. Setelah pesawat mendarat, Mario kembali ke kelas 1, dan Zhang Yu hanya menyapa Christina dan bangkit untuk kembali ke kelas ekonomi, pergi. Tapi, penumpang kelas 1, beberapa datang untuk mengurus Zhang Yu dan meminta informasi kontak. Lagi pula, dokter ajaib seperti itu tidak sering terlihat, kalau-kalau dia akan menggunakan orang lain di masa depan. Bahkan kapten pun meninggalkan taksi dan datang ke Zhang Yu. Salah satunya adalah Zhang Yu membantu dirinya sendiri untuk memecahkan masalah besar, yang memang patut disyukuri. Yang kedua adalah obat Zhang Yu memang melawan langit, mungkin dia akan menggunakan pihak lain di masa depan. Pramugari Lisa juga datang ke sini saat ini. Dibandingkan dengan yang lain, Zhang Yu mungkin akan digunakan di masa depan. Dia membutuhkan bantuan Zhang Yu sekarang, jadi informasi kontak Zhang Yu lebih penting baginya daripada orang lain. Zhang Yu tidak sengaja mempersulit pramugari Lisa dalam masalah ini. Meskipun dia juga tahu apa yang diinginkan pihak lain, tetapi karena semua orang memiliki takdir dan bertemu di sini, dia tidak merasa terganggu untuk meluangkan waktu untuk melihat pihak lain. Zhang Yu hidup lama, dan kembali ke kelas ekonomi dengan tas hadiah maskapai yang disiapkan khusus oleh pramugari Lisa. Meskipun rombongan seni mengeluarkan barang bawaan mereka masih menunggunya. Setelah Tian Guangcheng dan Sukian melihat Zhang Yu datang, mereka mengatur rombongan seni dan turun dari pesawat bersama-sama. Meskipun pesawatnya agak terlambat, para pejabat Kementerian Kebudayaan Italia bersikeras menunggu semua orang di bandara. Dan para pejabat kedutaan negara di Italia, karena perlu mengatur agar para pemimpin besar segera mengunjungi Italia, dapat dikatakan bahwa mereka tidak boleh sibuk, tentu saja mereka tidak punya waktu untuk menjemput rombongan seni, dan hanya membiarkan Kementerian Kebudayaan Italia yang melakukan pekerjaan itu. Setelah semua orang bertemu, mereka menyapa dengan sederhana. Naik bus yang telah disiapkan dan menuju ke hotel untuk beristirahat. Zhang Yu menyalakan ponselnya di dalam bus, dan segera informasi transfer bank juga langsung ditampilkan. Ketika Zhang Yu mengetahui bahwa Christina benar-benar mentransfer sejumlah besar uang sebesar 20 juta euro, hatinya juga tercengang. Anda tahu bahwa 20 juta euro bukanlah jumlah yang kecil. Tampaknya wanita ini lebih kaya dari yang dia kira. Sejujurnya, seseorang yang berkecimpung dalam desain busana memiliki latar belakang keluarga yang begitu dalam sehingga hal itu benar-benar mengejutkannya. Tentu saja, informasi ponsel Zhang Yu tidak hanya menerima informasi tentang transfer bank, tetapi juga menerima informasi telepon dari brand. Zhang Yu tahu bahwa brand telah datang ke Roma beberapa hari yang lalu, jadi dia segera kembali. Mereka berbicara sebentar, ketika dia tahu bahwa Lange, Foster, Wasben, dan Konrad semuanya ada di Roma, menyetujui waktu pertemuan dengan brand, lalu menutup telepon. Mobilnya reyot, dan pada dasarnya tidak ada yang berbicara. Zhou Jin juga membuka teleponnya, dan ketika dia masuk ke kiki ponsel, dia segera mengirim sejumlah besar informasi.
Dapat dikatakan bahwa hampir semua informasi adalah Mahao. Refleks terkondisi Zhou Jin mendongak ke posisi Zhang Yu di depan, lalu menundukkan kepalanya dan memasukkan informasi di ponsel. Saudara Hao, saya sudah tiba di Roma. Setelah input selesai, Zhou Jin mengklik untuk mengirim. Bagaimana Anda mendapatkan kembali pesannya? Berapa banyak posting yang telah saya kirim? Mahao juga segera menerima umpan balik dari pihak lain. Itu tidak membantu. Pesawatnya terlambat, itu tidak masalah sama sekali. Ya, orang itu juga ada di sini. Dia sekarang adalah orang nomor 1 di grup seni. Bagaimana mungkin dia tidak datang? Bahkan jika dia ingin kembali, Tian Guangcheng tidak bisa melepaskannya. Ngomong-ngomong, sesuatu yang istimewa terjadi di grup seni hari ini. Saya pikir kita masih harus membicarakannya dengan Zhang Yu sekarang, banyak hal yang perlu didiskusikan dalam jangka panjang. Petik 2. Saya akan memberitahu Anda sesuatu besok. Saya ingin mencari tahu Anda malam ini. Kami berdua menemani Joseph itu untuk minum. Saya tidak menyangka pesawat Anda begitu terlambat. Sekarang saya harus menemaninya minum. Anggur pertandingan baru saja berakhir. Kami masih memiliki sedikit aktivitas, tetapi saya agak terlalu mabuk. Ada apa? Mari kita bicara besok. Ngomong-ngomong, jam berapa pertunjukan Anda dijadwalkan untuk latihan? Saya akan meluangkan waktu untuk mencari Anda. Pertunjukanku dijadwalkan nanti. Aku khawatir giliranku untuk berlatih baru akan tiba besok pagi. Baiklah, besok kamu akan menunggu panggilanku saat kamu pergi ke aula latihan. Ingat, pastikan untuk menatap anak itu. Aku tidak akan melepaskannya kali ini. Tenang saja, Hao, aku tahu hal-hal ini. Setelah Zhou Jin dan Ma Hao selesai mengobrol, keluar dari perangkat lunak dan mengikuti Zhang Yu di depannya. Sebenarnya, Zhou Jin melihat apa yang terjadi di pesawat hari ini. Meskipun Zhang Yu mampu menenangkan pria besar yang kuat itu benar-benar mengejutkannya. Tetapi kemudian aku memikirkannya, tidak menutup kemungkinan bahwa pria besar itu sendiri adalah rak bunga. Lagi pula, ada banyak pria dengan kepala pistol seperti perak di dunia, dan tidak mengherankan bahwa mereka baru saja bertemu satu di pesawat. Namun kini tampaknya Zhang Yu mungkin bukan tipe orang yang mudah diremukkan, tetapi mengingat kekuasaan Joseph di Roma tidaklah kecil, seharusnya tidak menjadi masalah yang sulit untuk mendapatkan orang asing. Kuncinya adalah beberapa detail, yang perlu didiskusikan dalam jangka panjang. Mobil melaju sepanjang jalan, dan rombongan seni tiba di hotel. Anda harus tahu bahwa saat itu sudah terlambat, dan semua orang tidak berselera untuk pesta, dan mereka makan malam sedikit, diikuti dengan kembali ke kamar mereka, berbaring dan beristirahat. Pada pagi hari berikutnya, setelah semalaman perbaikan, semua orang di rombongan itu merasa segar kembali. Setelah sarapan, mereka naik bus dan pergi ke tujuan akhir tur Shikoku. Teater Opera dan Tari Romawi. Teater, opera dan balet Romawi adalah teater tertua di Italia dan salah satu landmark Roma. Teater ini telah menyaksikan sejarah Italia dan tentu saja merupakan pilihan yang sempurna untuk pertunjukan rombongan seni ini. Rombongan itu datang ke teater dan tentu saja disambut dengan suara bulat oleh konduktor band dan manajer teater. Teater lagu dan tari tidak memiliki band eksklusifnya sendiri. Setiap kali pertunjukan dilakukan, band tersebut disewa dari luar. Tampaknya band tersebut adalah konduktor Matthew Lawrence. Meskipun pertunjukan tersebut dipandu olehnya, dia bukanlah konduktor teater lagu dan tari. Datanglah untuk membantu. Sebenarnya, menurut spesifikasi pertunjukan grup seni Tiongkok, lebih tepat untuk tampil di Milan. Meskipun Roma adalah ibu kota Italia, dalam hal musik, musisi tingkat tertinggi di Italia pada dasarnya aktif di Milan. Akan tetapi, tujuan utama pertunjukan grup seni tersebut di Italia bukanlah untuk tampil. Tujuan utamanya adalah untuk kunjungan kenegaraan para pemimpin dari 4 negara Eropa untuk berkomunikasi dan merasakan kehadiran. Tidak mengherankan jika pertunjukan terakhir harus diatur di Roma yang sudah lemah. Akan tetapi, meskipun tidak ada grup musik tetap di teater opera dan balet Roma, berbagai dana sangat tidak memadai. Akan tetapi, mengingat para pemimpin Tiongkok akan mengunjungi teater agung secara langsung untuk menonton pertunjukan tersebut selama kunjungan mereka ke Roma, pertunjukan tersebut akan memiliki sedikit makna politik. Hal ini juga menyebabkan pejabat Kementerian Kebudayaan Roma memberikan perintah hukuman mati kepada Teater Agung. Acara ini haruslah layak dan sopan, agar tidak membuat para pemimpin Tiongkok kewalahan dan memengaruhi citra negara.
Manajemen Colosseum sebenarnya sangat senang dengan teater mereka sendiri dan memiliki kesempatan untuk menyelenggarakan pertunjukan penting tersebut. Tampaknya pertunjukan ini merupakan kesempatan yang langka, dapat dianggap sebagai kesempatan untuk bangkit kembali. Manajemen teater lagu dan tari meyakinkan pimpinan Kementerian Kebudayaan bahwa teater tersebut pasti akan mengelola pertunjukan tersebut. Pada saat yang sama, manajemen teater tersebut juga menggunakan pertunjukan tersebut sebagai syarat untuk memenangkan pertunjukan Festival Opera Internasional Italia tahun ini bagi teater tersebut. Perlu Anda ketahui bahwa festival opera ini awalnya diselenggarakan untuk Teater Agung Milan, tetapi kemudian diincar oleh teater lagu dan tari. Tentu saja, manajemen teater besar Milan hampir marah dan tidak muntah darah. Dengan dua pertunjukan penting sebagai jaminan, teater lagu dan tari tentu saja bergegas bertindak. Langkah pertama adalah menemukan orkestra yang kuat. Faktanya, pada waktu normal, teater besar ingin mengorganisasi orkestra yang relatif bagus, tetapi masih agak sulit. Intinya adalah bahwa orkestra domestik terbaik semuanya ada di Milan. Tidak semudah itu untuk meminjam teater besar. Selain itu, hubungan antara kedua teater telah memburuk karena festival opera. Tentu saja, kita tidak dapat memikirkan cara dari sana. Untungnya, manajemen teater Bolshoi memiliki hubungan lain. Konservatorium Roma adalah sekolah musik tertinggi di Italia. Ada band perguruan tinggi yang bagus di dalamnya. Meskipun profesionalismenya bukan yang terbaik di negara ini, itu juga mendekati level kelas 1. Konduktor Matthew Lawrence adalah seorang profesor di Konservatorium Roma, dan juga direktur Departemen Perilaku. Dapat dikatakan bahwa ia memiliki ketenaran yang cukup besar di kalangan musik domestik. Dalam hal popularitas, cukup bertanggung jawab atas konduktor pertunjukan ini. Ketika Tian Guangcheng memulai tur ke 4 negara Eropa, ia sudah tahu bahwa teater opera dan tari Roma tidak memiliki orkestra sendiri. Karena semua orang di Italia adalah orkestra terbaik di Milan, pertunjukan di Roma sebenarnya merupakan salah satu pertunjukan tersulit dari grup seni tersebut di Eropa. Dibandingkan dengan level kelas dunia orkestra Hungaria dan orkestra Wina, orkestra-orkestra di Italia ini bahkan mungkin tidak dapat mencapai level kelas 2 di Eropa. Bisa jadi pusing juga karena pertunjukan di Italia adalah yang terpenting dalam tur 4 negara Eropa. Oleh karena itu, Tian Guangcheng khawatir Roma tidak dapat mengorganisasikan grup musik yang kuat, yang akan memengaruhi penampilan grup seni tersebut. Untungnya, Tian Guangcheng melihat bahwa Matthew Lawrence bertanggung jawab atas konduktor grup musik tersebut, dan grup musik yang digunakan adalah grup musik perguruan tinggi berkualitas tinggi di Akademi Musik Eropa, yang membuat hati Tian Guangcheng jauh lebih tenang. Meskipun anggota grup musik perguruan tinggi ini masih muda, mereka tetaplah grup musik profesional. Jauh lebih baik daripada hanya mendatangkan sekelompok orang dari masyarakat yang tidak tahu apa latar belakang mereka, dan mengacaukan penampilan grup seni tersebut. Setelah menyapa sebentar di pintu masuk teater, grup musik seni tersebut datang ke aula latihan teater. Panggung di aula tersebut sudah penuh dengan orang. Kedatangan rombongan seni itu tentu saja menimbulkan ide-ide orang-orang ini, terutama Zhang Yu, yang tinggi, dan hampir segera muncul, dan segera menarik mata penasaran para anggota band. Ketenaran Zhang Yu saat ini dapat dikatakan sekuat sebelumnya di Eropa. Dapat dikatakan bahwa di bidang musik profesional di seluruh Eropa, tidak ada yang tidak mengenal Zhang Yu. Bahkan Master Komandan Italia, Matthew Lawrence, juga sangat tertarik pada Zhang Yu. Matthew Lawrence telah terlibat dalam pendidikan musik selama bertahun-tahun, dan dia telah mengenali banyak sekali jenius musik. Tetapi siapapun dari mereka tampak biasa-biasa saja di samping Zhang Yu. Bahkan rekan-rekannya mengatakan bahwa Zhang Yu mungkin menjadi tonggak sejarah dalam perkembangan musik manusia. Anda harus tahu bahwa di dunia materialisme saat ini, kemunculan orang-orang seperti Zhang Yu hanyalah keajaiban yang tak terbayangkan. Pada saat ini Zhang Yu sudah terbiasa kemanapun dia pergi dan menjadi inti dari mata orang lain. Tentu saja, dia tidak peduli diperlakukan seperti panda. Tetapi saat latihan dimulai, orang-orang muda di band ini tidak akan melihat Zhang Yu, tetapi fokus pada latihan. Karena grup seni telah menyelesaikan beberapa pertunjukan di negara-negara sebelumnya, dan latihannya tidak terhitung jumlahnya, tidak ada masalah dalam kemahiran program. Tugas utama latihan adalah kemahiran dan menjalankan band. Zhang Yu masih bertanggung jawab atas bimbingan selama latihan. Bahkan, menurut pendapat 3 anggota grup koreografi lainnya,
Zhang Yu dapat mencapai 10 besar, dan mereka harus naik dan menggambar tangan mereka untuk mengurangi efisiensi latihan. Latihan dilakukan selangkah demi selangkah. Bahkan jika tidak ada anggota misi latihan pada hari itu, grup seni akan mengikuti kegiatan tim. Lagi pula, tampil di luar negeri tidak di dalam negeri, dan tidak mungkin menjadwalkan latihan dengan begitu akurat. Agar tidak mengganggu rencana pertunjukan, Tian Guangcheng mengharuskan semua orang berlatih dengan tim, dan duduk tanpa berlatih. Zhou Jin duduk di barisan belakang aula latihan, posisi yang tidak mudah menarik perhatian, sehingga ketika dia pergi, dia tidak akan diperhatikan oleh orang lain. Ketika dia menerima pesan Ma Hao, dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikannya, dia diam-diam berdiri dan berjalan keluar dari aula latihan. Zhou Jin meninggalkan teater lagu dan tari dan menggunakan fungsi penentuan posisi ponsel untuk segera menemukan kafe terdekat yang dipanggil oleh Ma Hao. Setelah memasuki rumah, dia melihat Ma Hao memberi isyarat. Setelah Zhou Jin duduk, dia meminta secangkir kopi, diikuti dengan melihat Ma Hao, dan berkata, "Kakak Hao, bagaimana kamu minum tadi malam?" Setelah mendengar ini, Ma Hao meletakkan tangannya yang sedang mengusap alisnya dan mengembuskan napas, berkata, "Itu minuman yang sangat buruk tadi malam. Aku merasakannya. Tidak apa-apa untuk mengurangi minum anggur asing, minum lebih banyak daripada anggur dalam negeri. Anggur itu masih dalam masalah. Ngomong-ngomong, apa yang akan kamu pesan? Aku memakannya tadi pagi. Aku tidak lapar." Zhou Jin menggelengkan kepalanya dan berkata, "Ya, kakak. Bagaimana pelajaran terakhirmu tadi malam?" Joseph berjanji untuk membantu. "Apakah kamu menawarkan syarat?" Ma Hao menghela napas dan berkata, "Ya, tetapi ada banyak syarat. Yang utama adalah dia menginginkan 50% dari keuntungannya." "Tidak mungkin. Begitu banyak. Apakah kamu tidak menyebutkan aku?" Zhou Jin berkata dengan ekspresi terkejut. Ma Hao memutar matanya ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, "Itu disebutkan. Orang-orang mengatakan bahwa itu masih di wajahmu, jika tidak, 80%, jangan pernah memikirkannya." Dia mengatakan bahwa ini adalah Italia, bukan Cina. Risiko utama dari masalah ini adalah terserah padanya. Bahkan jika dia tidak mau, dia tidak dapat menjelaskan kepada bawahannya, bahkan jika 50% untuk bawahannya, dia hanya seorang teman. Kamu berkata, ini hanya seorang idiot. Dia tidak dapat membayarnya, hantu dapat mempercayainya. Petik 2. Zhou Jin juga mengerutkan kening, aku tidak menyangka Joseph ini begitu serakah. Di Cina, dia juga mengatakan bahwa dia adalah orang yang paling beretika, dan sekarang tampaknya hati terpisah dari perut. Faktanya, aku juga bertemu dengannya melalui seorang teman. Temanku mengatakan bahwa dia sangat berkuasa di Italia. Saat itu, aku pernah ingin saudaraku belajar di Italia, dan mengundangnya untuk makan beberapa kali. Saat itu, orang ini menepuk dadanya untuk menjamin bahwa jika saudaraku datang ke Italia, apa yang akan terjadi. Cari saja dia. Sekarang pikirkanlah. Untungnya, saudaraku tidak datang ke Italia untuk belajar, kalau tidak, hubungan ini hanya masalah pinjaman. Menurutmu, Ma Hao berkata dengan ekspresi gelisah, aku ingin melihat orang-orang asing ini benar-benar berinteraksi secara pribadi dengan para gangster lokal di Tiongkok. Mereka semua berteman dengan anggur dan daging. Jangan datang ke garis yang sebenarnya, begitu kamu sedikit bersikap praktis, segera itu mengubah ekspresi. Ketika aku pertama kali menyebutmu, pria itu tidak melihat di mana itu lebih antusias, tetapi aku menyebutkan bahwa itu bagus, wajah itu menjadi lebih antusias daripada orang lain. Lupakan saja, bagaimanapun, kita memintanya sekarang manusia, buat kerugian. Buat kerugian saja, lebih baik daripada menjadi pelit. Zhou Jin mengangguk dan berkata, ini benar. Meskipun Joseph sedikit hitam, tetapi untungnya ada orang seperti itu. Tanpa Joseph, kita sekarang takut bahwa kita benar-benar tidak dapat mengambil anak Zhang Yu. Ma Hao berkata, benar sekali. Kamu awasi anak itu selama 2 hari terakhir. Begitu kamu tahu dia punya kesempatan untuk memesan, segera hubungi aku. Aku bisa menyuruh Joseph untuk memulai. Kali ini aku tidak hanya memintanya untuk mengeluarkan semua uang kita, aku juga ingin dia mengeluarkan uangnya sendiri. Dalam hal ini, bahkan jika Joseph mengambil 50%, kita tidak akan rugi terlalu banyak. Paling banyak 3 lapis. Aku khawatir hari-hari ini tidak akan berhasil. Zhou Jin berpikir sejenak.
Kenapa? Ma Hao mengerutkan kening. Zhou Jin berkata, aku masih menggunakan ini untuk menjelaskannya, dan kamu tidak mengetahuinya. Kali ini di Roma, para pemimpin negara kita akan datang untuk menonton pertunjukan di tempat. Tanpa orang itu, bukankah seluruh acara sudah berakhir? Pemimpin besar itu memperhatikan. Aku khawatir itu akan segera menjadi besar. Jadi jika kamu ingin berurusan dengan orang itu, kamu harus meninggalkan pemimpin besar itu setelah pertunjukan. Bukankah kita akan punya waktu libur beberapa hari saat itu? Cowok itu harus memanfaatkan waktu luangnya untuk jalan-jalan. Kita waktu itu cuma jalan-jalan doang, itu yang paling pas. Setelah mendengar kata-kata itu, Ma Hao terdiam beberapa saat, dan mengangguk, sepertinya kamu masih berpikir. Kalau begitu, lakukan apa yang kamu katakan. Setelah pertunjukan, jangan mulai terlambat. Zhou Jin berkata, ya, ada satu hal lagi. Kemarin ketika kita berada di pesawat, pemuda itu bentrok dengan seorang pria besar. Aku tidak menyangka dia akan dengan mudah ditempatkan pada pria besar itu. Sepertinya dia memiliki dua tangan lagi di tangannya. Aku melihat yang ini. Sesuatu, jangan waspada. Apakah ada hal-hal seperti itu? Ma Hao mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Zhou Jin mengangguk dan berkata, jadi, sebaiknya kamu ingatkan Joseph untuk lebih siap, dan jangan perhatikan ketika sudah terlambat, lalu biarkan anaknya lari. Melawan rumput dan menakut-nakuti ular. Jika kamu ingin melakukannya, itu akan sulit. Begitu, Ma Hao mengangguk, dan berkata, tetapi anak itu sangat tidak berguna. Joseph, aku punya ini di tanganku. Setelah itu, dia memberi isyarat dengan tangannya. Dia punya pistol. Zhou Jin terkejut ketika dia melihat isyarat orang lain. Tentu saja, Ma Hao tersenyum bangga, dan berkata, Joseph ini tampaknya sangat berkuasa di Italia. Saya melihat anak buahnya menggendong orang, dan mereka berpelukan di mana-mana. Bahkan jika Zhang Yu sedikit licik, dia tidak memiliki senjata yang hebat. Yakinlah, kali ini kita akan memperbaiki anak itu. Zhou Jin berpikir sejenak, dan menunjukkan ekspresi khawatir, dan berkata, sepertinya Joseph dulu mengatakan bahwa dia adalah saudara gangster Italia. Tampaknya semuanya benar. Saudara Hao, apakah ini benar-benar akan terjadi? Tidak marah. Jika terjadi kematian, kami khawatir kami akan mendapat masalah. Ma Hao mendengus dingin ketika mendengar penghinaan itu, berkata, bisakah itu menjadi kehidupan? Kalau begitu itu tergantung pada kebutaan anak itu. Jika dia sedikit lebih pintar, maka jangan bicara omong kosong, keluarkan uangnya dengan senang hati, aku akan membiarkan jika seseorang memperbaikinya, tidak apa-apa. Jika dia tidak membuka matanya dan ingin menjadi ayam jantan besi, maka jangan salahkan teman-temanku. Hatiku sangat kejam, bukan tidak mungkin membiarkan orang lain menguap. Petik 2. Zhou Jin mendengar keheningan ini. Sebenarnya, sejak awal, titik awalnya adalah untuk mendapatkan kembali uang itu. Sekarang persyaratannya bahkan lebih rendah, dan Anda dapat memperoleh kembali sebagian dari mereka. Sebenarnya, dia tidak ingin membunuh Zhang Yu, bagaimana mengatakan kebencian kedua orang itu tidak mencapai titik di mana Anda mati. Tetapi melihat makna Ma Hao sekarang, tampaknya tidak mengesampingkan kemungkinan membunuh Zhang Yu. Bagaimana jika Ma Hao tidak bisa berhenti pada akhirnya dan keadaan menjadi serius dan akhirnya melibatkan dirinya? Pembunuhan bukanlah masalah sepele, bahkan jika tidak direncanakan, itu ada hubungannya dengan itu. Saya tidak ingin masuk penjara untuk mengambil sabun di usia muda. Ma Hao melihat Zhou Jin tidak lagi berbicara, dan dia tahu pikiran pihak lain di dalam hatinya, dan tersenyum, dan berkata, Saudara Zhou, mengapa kamu tidak berbicara? Apakah kamu takut keadaan akan menjadi lebih besar? Saya berkata, jangan begitu pemalu, oke. Petik 2. Zhou Jin mendengar kata-kata itu dan menghela nafas, berkata, Saudara Hao, saya sebenarnya tidak pemalu, tapi saya tidak berpikir anak itu sekarang menjadi orang yang berkepala datar. Jika itu benar-benar membunuh orang, itu jelas bukan masalah sepele. Uang habis, kamu bisa pergi lagi hasilkan. Jika kamu ditemukan telah membunuh seseorang, kamu tidak akan bisa menyesalinya lagi. Ma Hao mengangguk dan berkata, sebenarnya, saya sudah memperhitungkan apa yang kamu katakan. Pertama-tama, hal ini mungkin tidak dapat berkembang ke arah yang terburuk. Selama anak itu jatuh ke tangan kita, dia sedikit takut. Mungkin tujuan kita tercapai, dan bahkan jika yang terburuk terjadi, itu bukan masalah besar.
Berbicara tentang ini, dia melihat sekeliling dan berbisik, kata Joseph. Di tangannya, pasti ada lebih dari 2 digit orang yang menguap, dan tidak ada yang ditemukan sampai sekarang. Pada saat itu, anak itu akan menjadi orang hilang paling banyak. Selama tidak ada mayat yang ditemukan, semuanya tidak akan terlalu merepotkan. Yakinlah, Joseph mengatakan kepada saya dia berjanji bahwa dia akan melakukannya tanpa ada yang mengetahuinya. Petik 2. Zhou Jin mengerutkan kening ketika dia mendengar ini dan berpikir, tetapi Joseph tahu hal ini. Jika tidak ada kehidupan, kita tidak peduli padanya. Tetapi jika ada kehidupan, kamu tidak takut dia akan menggunakan ini sebagai pegangan untuk menemukan apakah kita dalam masalah. Petik 2. Ma Hao tersenyum dan berkata, aku sudah memikirkannya. Aku memilih tempat untuk membicarakan banyak hal, dan aku sangat berhati-hati. Mengenai rekening transfer, itu juga dibantu oleh bank bawah tanah domestik. Mengenai pada akhirnya untuk berurusan dengan anak itu, kamu dan aku tidak muncul secara langsung, hanya mendengarkan berita. Pada saat itu, bahkan jika Joseph ini ingin menyusahkan kita, dia tidak memiliki bukti langsung, tidak. Petik 2. Zhou Jin berpikir sejenak, dan berkata, Saudara Hao, aku khawatir semuanya tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Pada saat itu, mereka akan sepenuhnya dirahasiakan, dan mereka mungkin tidak sepenuhnya bebas masalah. Aku menyarankan kamu untuk berhati-hati. Ketika Ma Hao mendengar ini, melihat Zhou Jin masih melihat ke depan dan melihat ke belakang, dia segera mengerutkan kening, dan berkata sedikit kesal, oke. Aku tahu apa yang harus dilakukan. Jika kamu takut, kamu tidak dapat berpartisipasi dalam masalah ini sama sekali. Tetapi jika aku mendapatkan uangnya, jangan menyesalinya. Petik 2. Zhou Jin melihat Ma Hao tidak senang, tahu bahwa dia sudah sedikit marah. Kamu perlu tahu bahwa kamu telah membantu Ma Hao untuk menghubungi Joseph, terutama untuk membuat hubungan yang baik satu sama lain, tetapi jika kamu menyinggung pihak lain pada saat kritis ini, maka semua upayamu sebelumnya tidak sia-sia, maka kamu tidak sibuk. Memikirkan hal ini, wajah Zhou Jin segera tersanjung dan berkata, Kakak Hao, jangan marah. Aku juga berharap risiko masalah ini dapat diminimalkan. Sekarang kamu telah mengambil keputusan. Kakak, aku mendukungmu 100%. Jangan khawatir, apapun yang kamu lakukan, kamu bisa menjelaskannya kepadaku. Kamu hampir sama. Ma Hao menjadi marah dan tertawa. Kamu bisa yakin, selama kita menyelesaikan ini, kita akan menjadi saudara yang lebih baik daripada saudara kita di masa depan. Apa gunanya aku tidak akan pernah melupakannya? Itu milikmu. Zhou Jin mendengar kata-kata kegembiraan, dan kemudian mengucapkan beberapa pujian kepada si penyanjung. Dua orang terakhir berdiskusi dengan baik, dan Zhou Jin bangkit dan pergi. Pada saat ini, Zhang Yu masih serius di aula latihan, dan mengatur latihan kelompok seni. Dia sama sekali tidak tahu bahwa krisis besar perlahan-lahan mendekatinya. Latihan kelompok seni sebagian besar selesai pada hari pertama. Meskipun band tersebut hanya beberapa siswa di sekolah, siswa juga memiliki keuntungan. Penyerapan yang cepat. Zhang Yu memiliki kemampuan untuk mengajar, dan apa yang dia katakan sangat mudah dipahami, yang menyelamatkannya dari banyak masalah. Pada saat yang sama, band siswa juga 100% yakin dengan bakat Zhang Yu. Bahkan konduktor orkestra Matthew Lawrence mengagumi Zhang Yu. Untuk mengetahui apa yang dikatakan Zhang Yu, kejelasan dan keakuratan kontennya sungguh menakjubkan. Dalam pandangan Matthew Lawrence, dengan level Zhang Yu saat ini, apalagi langsung masuk ke sekolah musik sebagai mahasiswa, bahkan jika dia masuk akademi sebagai profesor, tidak ada masalah. Tidak heran orang mengatakan bahwa Zhang Yu adalah satu-satunya musisi di abad ini, dan sekarang industri musik hanya membutuhkan sedikit waktu dan kualifikasi untuknya. Setelah latihan di sore hari, kelompok seni kembali ke hotel untuk beristirahat. Hampir segera setelah kembali ke hotel, Zhang Yu menerima telepon dari Brand, memintanya untuk mempersiapkan dan membawanya ke resepsi khusus. Sebenarnya, Brand telah menelepon Zhang Yu sekali tadi malam. Meskipun dia tidak mengatakan apa resepsi itu sulit baginya, dan Zhang Yu tentu saja menolak. Bagaimanapun, kelompok direktur tidak akan bertemu di malam hari sekarang, jadi Zhang Yu hanya punya waktu untuk menindaklanjutinya. Zhang Yu hanya membersihkan kamar, menyapa Suqian, dan turun ke bawah. Zhang Yu datang ke gerbang hotel,
dan segera melihat sebuah mobil bisnis diparkir di depan hotel. Brand membuka jendela dan melambaikan tangan pada dirinya sendiri berulang kali. Zhang Yu berjalan mendekat dan masuk ke dalam mobil. Karl Brand, Paul Lange, Daniel Wasben dan Roy Foster, beberapa dari mereka ada di dalam mobil. Begitu Zhang Yu masuk ke dalam mobil, semua orang menyambutnya dan melihat bahwa teman-teman lama bisa berkumpul bersama. Zhang Yu tentu saja sangat senang. Mobil mulai bergerak maju, tidak perlu memperkenalkan teman-teman lama. Brand hanya memperkenalkan pengemudi. Pengemudi itu bernama Kleiser Oscar, yang sebenarnya adalah konduktor orkestra Berlin yang terkenal. Baru saat itulah Zhang Yu tahu bahwa di dalam mobil ini, konduktor asli dari 3 orkestra besar Eropa sedang duduk. Tampaknya resepsi malam ini seharusnya bukan pesta persahabatan biasa. Setelah menyapa sebentar di dalam mobil dan semua orang, Zhang Yu menoleh untuk melihat Brand dan berkata, "Tuan Brand, pesta koktail apa yang akan kita hadiri malam ini?" Brand tersenyum ketika mendengar kata-kata itu dan berkata, "Sebenarnya, itu kebetulan. Roma akan menjadi tuan rumah Festival Opera Internasional Italia setiap 2 tahun. Begitu banyak selebritas di Eropa yang berada di Roma akhir-akhir ini. Resepsi tersebut disponsori oleh seorang pria kaya pecinta opera di Italia. Ini juga merupakan acara jaringan di seluruh industri musik Eropa. Bukankah ini cara Anda datang? Kami semua berpikir kami harus mengajak Anda untuk melihat-lihat dan membantu Anda memperkenalkan beberapa teman baru. Lagi pula, Anda sekarang adalah salah satu dari kami." Petik 2. Begitulah masalahnya. Tidak heran kalian semua datang. Zhang Yu berkata demikian, dan tiba-tiba memandang ke arah kerumunan dengan aneh, dan berkata, "Benar. Bukankah kalian semua adalah konduktor orkestra simfoni? Bagaimana dengan festival opera lainnya? Datanglah ke sini untuk bersenang-senang." Hehehehe. Beberapa orang tertawa pada saat yang sama. Lange tertawa, "Meskipun kami adalah konduktor orkestra, tetapi opera juga diiringi oleh orkestra simfoni. Kami sebenarnya diundang oleh kelompok opera profesional domestik kami. Karena skala pertunjukannya relatif besar, perusahaan teater profesional di berbagai negara juga berinteraksi satu sama lain. Sebagai perbandingan, kami tidak hanya bertanggung jawab atas perintah, tetapi juga untuk adaptasi. Agar baik, itu adalah untuk membantu membawa spanduk, dan agar tidak nyaman, itu adalah untuk menjadi buruh, dan ketika menghancurkan, seseorang harus datang ke panci hitam, yang tidak bisa lari." Petik 2. Hahaha. Beberapa orang di sekitar menertawakan ini, dan mengacungkan jempol kepada Lange. Brand tertawa, "Paul, kau benar sekali. Itu hanya sebuah ungkapan. Kau tidak tahu, aku sangat sedih saat mengadaptasi The Gypsy Wandering tempo hari. Pertunjukan ini pada dasarnya telah diadaptasi untuk edisi yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, dan aku telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan adaptasi tersebut sebelum pertunjukan. Namun sejujurnya, menurutku efeknya biasa saja. Jika penonton tidak menyukainya, aku khawatir aku tidak akan mau datang." Konduktor orkestra Berlin Kleiser Oscar, yang sedang mengemudi, juga menyela saat ini, "Karl. Apa, Gypsy Wandering, mu? Tulip Night, yang dipilih oleh Gedung Opera Berlin tahun ini sulit dilakukan. Aku sendiri telah mengadaptasi lagu ini beberapa kali. Rambutku sekarang banyak yang tersangkut, dan efek adaptasinya disebut menyedihkan. Lain kali aku memikirkannya dengan jernih. Jika aku masih bertanggung jawab atas adaptasi tersebut, tidak peduli siapa yang memintaku, aku tidak akan datang." Hehehehe. Beberapa orang tersenyum mendengarnya, mengetahui bahwa mengadaptasi opera adalah rekayasa sistem. Selama bertahun-tahun, salah satu dari opera tersebut telah diadaptasi berkali-kali. Hampir semua not yang dapat digunakan telah digunakan. Jika saya ingin memperkenalkan yang baru, saya khawatir akan lebih sulit untuk menjadi lebih baik. Brand menoleh ke Lange dan berkata, "Paul, bagaimana adaptasi Hamlet Anda?" "Hamlet, apakah ini nama opera yang menjadi tanggung jawab Tuan Lange?" Zhang Yu terkejut ketika mendengar nama yang familiar itu. Paul Lange mendengar sebuah kata dan mengatakan sesuatu yang aneh, "Apa yang salah? Apakah ada masalah dengan ini?" "Oh, tidak masalah. Kedengarannya aneh saja. Tanyakan saja." Zhang Yu menahan senyum, dan meminta orang lain untuk mendengar nama Shakespeare. Beberapa orang mendengar ini pada saat yang sama. Mengapa pertanyaan Zhang Yu begitu aneh? Brand mengatakan sesuatu yang aneh, "Zhang Yu, apakah kamu belum pernah mendengar opera Hamlet?
Ini adalah salah satu opera yang paling sering dipentaskan dalam sejarah opera manusia. Ketika Zhang Yu melihat semua orang dengan wajah aneh, dia tersenyum dan berkata, sebenarnya, saya biasanya tidak mendengarkan opera. Jadi saya tidak tahu. Semua orang mendengar ini seolah-olah mereka mendengar sesuatu yang luar biasa. Seorang konduktor tidak mendengarkan opera, sungguh lelucon. Brand berkata dengan heran, Zhang Yu, apakah kamu tidak bercanda? Kamu tidak pernah benar-benar mendengarkan opera. Apakah kamu tidak pernah mendengarnya? Zhang Yu benar-benar belum pernah mendengar opera di sini, tetapi dia tidak dapat menjelaskannya dengan mudah. Bagaimana jika seseorang mencium opera mana yang pernah mereka dengar, bagaimana Anda menjawabnya? Saya menggelengkan kepala dan berkata, saya belum pernah mendengarnya. Tuan Brand, apakah Anda memiliki karya bagus di sini untuk direkomendasikan? Jika saya punya waktu, saya akan pergi dan mendengarkan serta mempelajarinya. Brand mendengar sebuah pidato dan membuat ekspresi terdiam, berkata, Zhang Yu, saya telah sepenuhnya melayani Anda sekarang. Jika ada yang mengatakan kepada saya bahwa seorang konduktor profesional tidak pernah mendengar opera, saya tidak dapat mempercayainya. Sekarang tampaknya tidak dapat dipercaya, Anda adalah contoh negatif yang jelas. Petik 2. Hahaha. Semua orang di dalam mobil tersenyum serempak. Lange juga tertawa, sebenarnya, ini bukan hal yang aneh. Zhang Yu masih sangat muda, dan mustahil untuk menguasai semuanya, tetapi menurutku itu wajar saja. Jika dia pandai bermain opera seperti dia, itu aneh. Setelah Zhang Yu, sebenarnya, Gypsy Drifters, The Tulip Knight, dan Hamlet, yang baru saja kita bicarakan semuanya sangat bagus. Kamu bisa mendengarkannya saat kembali, mungkin kamu akan menunjukkan bakatmu dalam opera. Oke, aku ingat. Zhang Yu mengangguk. Brand menyela, sebenarnya, Fevre juga sangat bagus. Ya, dan favoritku, The Last Warrior Orona. Ngomong-ngomong, Paul, apakah mereka bernyanyi tahun ini? Opera ini, Lange mengangguk dan berkata, iya. Kelompok ini akan menyanyikan drama ini 10 atau 6 kali. Bagaimanapun, Matello adalah master opera Italia dan kejayaan orang Italia. Ingat ketika kita pergi ke sekolah, guru itu mengatakan bahwa nama opera itu tertulis dalam darah orang Italia. Beberapa orang di sekitar mengangguk dan mendengar. Mobil itu melaju, dan beberapa orang terus mengobrol di dalam mobil. Topiknya tentu saja orang-orang dan acara-acara di festival opera ini, tetapi semua ini sangat aneh bagi Zhang Yu. Sebagian besar waktu dia hanya mendengarkan, bagaimanapun, kali ini untuk bersenang-senang, tidak peduli siapa dia dan siapa dia. Mobil itu tiba di gerbang dan berhenti. Orang yang berdiri di pintu datang. Brand menurunkan jendela dan menyerahkan beberapa kartu undangan di tangannya. Setelah membaca undangan itu, pria itu tertawa dan berkata, selamat datang semua master untuk mengunjungi rumah bangsawan kami. Saya berharap Anda semua menikmati malam. Setelah itu, mengembalikan kartu undangan itu kepada Brand. Saat pria itu berbalik dan memberi isyarat ke arah pintu, penghalang di jalan perlahan terangkat mobil memasuki rumah bangsawan. Zhang Yu melihat melalui jendela. Meskipun di luar sangat gelap, dia memiliki kemampuan penglihatan malam, jadi dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan jelas.